Selamat pagi, shalom semua jutawan yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Ya, Anda semua jutawan. Coba Anda convert semua rupiah Anda, Singapura dolar Anda ke rupiah, maka Anda akan mendapat berjuta-juta. Orang kaya zaman saya disebut jutawan. Anda semua orang kaya. Amin. Pagi hari ini saya akan sharing mengenai uang, kekuasaan, dan Tuhan. Saya ambil dalam Ibrani pasal 13 ayat yang kelima. Saya akan bacakan buat saudara. Demikian firman Tuhan. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan kau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan kau. Terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari demikian. Janganlah hidupmu dikuasai oleh cinta akan uang, tetapi hendaklah kalian puas dengan apa yang ada padamu. Sebab Allah sudah berkata, Aku tidak akan membiarkan atau meninggalkan. Saya akan bacakan juga dalam terjemahan bahasa Inggris yang akan menolong kita memahami. Keep your life free from the love of money and be content with what you have, because God has said, never will I leave you, never will I forsake you. Don't love money, be satisfied with what you have. Saudara, memang dengan uang kita bisa membeli banyak hal. Kita bisa membeli pakaian baru, ya, handphone baru, bahkan rumah di Indonesia, atau mobil, atau mencukupkan kebutuhan keluarga di Indonesia. Tetapi saudara, uang tidak bisa membeli segala sesuatu. Kita bisa membeli banyak hal, ya, tetapi kita tidak bisa membeli semuanya dengan uang. Kita bisa membeli tempat tidur yang mahal, namun kita tidak bisa membeli hidup itu sendiri. Kita bisa membeli rumah yang indah, namun kita tidak bisa membeli keindahan rumah tangga. Kita bisa membeli kunci pengaman yang kuat buat mengunci rumah kita dari maling, dari perampok, namun kita tidak bisa membeli. Karena itu Tuhan bilang, janganlah kamu mencintai uang. Ya. Kata jangan mencintai uang ini adalah dalam terjemahan aslinya dalam bahasa Yunani, philadelphos, itu secara literal berarti bebas dari ikatan akan emas atau perak. Jadi kita dibebaskan dari kecanduan akan harta dunia. Karena itu firman menasihatkan kepada kita, jangan menggantungkan hidup hanya kepada uang. Seakan-akan hidup kita akan celaka, ya, seakan-akan hidup kita akan berakhir tanpa uang. Kita menggantikan Tuhan sebagai sumber hidup kita. Itu tidak boleh. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Siapa yang mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Nah saudara, ini kitab Pengkhotbah pasal 5 ayat 9 ini sudah ditulis oleh seseorang yang sudah memiliki segala sesuatunya, saudara.
Kalau sudah baca di kitab Pengkhotbah, sudah tahu dia mendirikan taman-taman yang bagus, ya, dia mendirikan rumah-rumah yang bagus, dia mempunyai banyak pasangan istri pada zaman waktu itu, ya, dia memiliki segala sesuatu yang ada di dunia ini. Bahkan Raja Salomo itu terkenal dengan hikmatnya, orang pintar. Dia mengatakan, tetapi dia menyimpulkan dari semua yang dia miliki itu bahwa siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilan. Ini pun sia-sia. Nah, sudah tahu pada zaman Salomo, saudara, dalam satu Raja-Raja pasal 11 ayat 21 disebutkan demikian. Segala perkakas minuman Raja Salomo dari emas, dan segala barang-barang di gedung hutan Libanon itu dari emas murni. Tidak ada barang perak, sebab yang menganggap perak tidak berharga, orang menganggap perak tidak berharga pada zaman Salomo. 1 Raja 11 ayat 21. Raja Salomo melebihi semua raja di bumi dalam hal kekayaan dan hikmat. Marilah kita belajar dari orang yang terkaya di dunia pada zaman ini, yang mengajarkan kita untuk tidak mencintai uang, karena kita tidak akan pernah puas dengan hal itu. Ya, betapa kayanya Salomo pada zaman itu, perak dianggap tidak berharga. Ya, kalau kita punya perak, ya, emas atau perak, biasanya kan kita simpen di lemari, betul? Ya, kita simpen baik-baik atau dibikin perhiasan. Tapi pada zaman itu, saudara, ya, itu hanya dibuat sebagai piring, saudara. Dan piring itu, ya, segala atau minuman itu setelah makan kan perlu dicuci, ya kan? Itu ditaruh gitu aja di tempat pencucian. Begitu kayaknya Rasulullah. Tapi dia menasihatkan kita, siapa mencintai uang tidak akan puas. Siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan kebahagiaan. Ini pun dia. Lalu kalau uang kekayaan tidak akan memuaskan kita, bagaimana kita bisa menikmati hidup ini? Ya. Nah, ayat berikutnya berkata, saudara, dalam Ibrani tadi, hendaklah kalian puas dengan apa adanya, ada pada being content. Ya, kita puas dengan apa yang ada padamu, pada kita. Bukan apa yang kita pikirkan akan kita miliki, itu yang akan membuat kita puas. Bukan. Banyak orang berpikir kalau dia punya pakaian baru ini atau handphone baru ini, ya, dia akan merasa lebih berbahagia. Bukan itu yang Tuhan ajarkan kepada kita, saudara. Kalau saudara ingin menikmati hidup ini, belajar untuk puas menikmati apapun yang kita miliki. Nah, ada seorang hamba Tuhan yang jadi contoh buat kita, saudara, di dalam kitab Alkitab, dalam Filipi 4 ayat 10 dan 13, dia berkata demikian. Aku sangat bersuka-cita dalam Tuhan, bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatian, tetapi tidak ada kesempatan bagi. Kukatakan hal ini bukan karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagi, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan,
baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Paulus belajar mencukupkan diri dalam segala hal. Dia katakan, aku tahu apa itu arti kelimpahan, aku tahu apa arti itu kekurangan. Saya tahu bahwa Paulus mengalami pengalaman indah dengan Tuhan, tapi dia juga mengalami hal-hal yang sulit dalam. Saudara, saya belajar untuk mencukupkan diri dalam segala keadaan. Waktu saya dipanggil sebagai hamba Tuhan, saudara, ya, saya dikirim ke Medan dengan penghasilan atau persembahan kasih yang secukup-cukupnya, saudara, ya. Kalau dulu bekerja cukuplah tiap bulan, tapi ini secukup-cukupnya. Jadi saya harus menyesuaikan diri. Yang saya ingat, saudara, waktu itu, ya, yang perlu saya budget atur adalah biaya untuk membeli sabun dan sampo. Ya, kenapa, saudara? Karena ya memang kadang-kadang orang untuk keperluan-keperluan yang lain, misalnya untuk makanan, itu kadang jemaat ada yang kasih, ya, kadang dia traktir makan juga. Tapi untuk hal sampo dan sabun, ya tidak mungkin lah orang memberi itu, ya kan. Di sini budget, saudara, dan saya tidak beli yang mahal-mahal, saudara. Ya tidak perlu bermerek yang terkenal, yang harganya bisa 2 kali lipat. Itu yang penting kan, ya waktu itu rambut masih banyak, saudara. Jadi dia tetap bersih dan tubuh tetap wangi. Dan yang penting kan masih tetap ganteng. Kita ciptaan Allah yang paling berharga, amin. Saudara semua, itu ciptaan yang harga yang paling, ciptaan Tuhan yang paling berharga. Saudara diciptakan cantik, keren, ganteng, karena diciptakan menurut gambar. Kalau kita melihat perspektif Allah tentang hidup kita, kita tidak akan membandingkan hidup kita dengan orang lain. Oh, dia memiliki ini, kok saya tidak memiliki. Oh, kok dia wajah seperti ini, kok saya tidak. Kok dia rambut seperti ini, kok saya tidak. Mungkin saudara pengen rambut keriting, tapi saudara ada rambut panjang, pengen keriting, ya. Dan banyak kita merasa tidak puas dengan hidup ini, karena kita berpikir kalau saya memiliki ini, saya akan puas. Itu salah. Itu bukan yang Tuhan ajarkan dalam hidup kita. Tuhan ingin kita menikmati, ya, merasa puas dengan yang kita miliki, bukan yang tidak kita miliki, saudara. Ya, karena itu mari kita belajar, kata Paulus, untuk mencukupkan diri dalam segala keadaan, menikmati segala keadaan. Pengkhotbah, ya, pasal 5 ayat 17 yang dituliskan oleh Salomo, orang yang terkaya di dunia pada zamannya. Ini nasihat dia buat kita. Lihatlah, yang kuanggap baik dan tepat ialah kalau orang makan, minum, dan bersenang-senang dalam segala usaha yang dilakukan dengan jerih payah di bawah matahari selama hidup yang pendek yang dikaruniakan Allah kepadanya, sebab itulah bahagianya. Karena Tuhan ingin kita menikmati hidup kita. Tuhan ingin kita menikmati segala jerih payah kita. Jangan kita berpikir, wah ini mungkin kalau saya pindah pekerjaan, saya pindah majikan, saya pindah bos yang baru, atau gaji saya kalau dinaikkan saya akan lebih berbahagia. Nanti, saudara, mungkin nanti Tuhan akan menaikkan gaji saudara, amin. Ya, tapi untuk sekarang ini nikmatilah keadaan. Demikian kata Salomo
ya, raja yang sudah memiliki segalanya untuk menasihat kita menikmati apapun yang kita miliki. Maka saya juga sudah tahu kadang mempersiapkan khotbah itu perlu butuh waktu yang banyak. Kadang kita juga tegang kalau punya stres. Saya pagi ini saya mau relax sedikit ya. Makanan enak itu saudara, ya bisa ada dua hal. Yang pertama karena memang dimasak oleh koki yang hebat, master chef, ya enak. Tapi tahukah saudara, rasa lapar yang Tuhan anugerahkan kepada kita, justru itulah yang membuat makanan itu menjadi sangat enak. Terbayangkan kalau tanpa rasa lapar yang Tuhan anugerahkan kepada kita, makanan seenak apa, ya mau pisahan, gado-gado, ya ayam penyet dan sebagainya, itu tidak akan enak kalau saudara tidak. Betul. Saudara, saya ingat beberapa tahun lalu, 2 tahun lalu, waktu saya berpuasa hampir 3 hari. Nah di hari ketiga itu saya sudah sangat lapar lagi, dan yang tukang makanan yang lewat pertama kali adalah mie tek-tek, ya ayam goreng mie tek-tek. Kalau saya di Jakarta tahu itu, saya beli tek-tek-tek-teko, kalau tahu itu mie goreng. Nah saudara tahu, kadang-kadang teman-teman bilang itu dagingnya itu rasanya seperti daging karet, seperti karet. Nggak tahu dagingnya mungkin sudah lama atau tidak dimasak kurang lama dan sebagainya, tapi rasanya seperti karet. Tapi saudara, saya mau sampaikan salah satu makanan terenak yang saya pernah nikmati di Jakarta adalah mie tek-tek. Kenapa? Karena ada rasa lapar yang Tuhan berikan. Jadi kalau saudara makanan-makanan hari-hari ini sudah bosan dengan makanan yang saudara biasa nikmati, saudara coba puasa. Amin. Saudara akan menikmati anugerah yang Tuhan berikan kepada kita saat ini. Bukan nanti yang kita pikir berkat-berkat yang Tuhan akan berikan. Tuhan mungkin akan memberikannya, ya, di hari-hari akan datang. Tapi Tuhan ingin kita menikmati, enjoy what you have right now. Nikmati apapun yang engkau miliki saat ini. Hendaklah kalian puas dengan apa yang ada padamu. Nah, karena pada akhirnya juga firman Tuhan berkata demikian. Segala sesuatu mencemoohkan sehingga tak terkatakan oleh manusia. Mata tidak kenyang melihat, telinga tidak puas mendengar. Itu ternyata firman Tuhan mengajarkan apapun nanti yang kita miliki sebenarnya, itu tidak akan pernah memuaskan. Saudara berpikir nanti aku single kan, ya, saudara mungkin mau menikah. Saudara berpikir setelah menikah lebih berbahagia dari waktu single. Atau saudara waktu sudah menikah pengen punya anak. Kalau belum menikah tidak punya anak, kayaknya nggak bahagia, ya. Padahal dulu waktu single pengen punya pasangan. Sekarang sudah punya pasangan, nggak puas mau punya anak. Nanti sudah punya anak, baru tahu ada juga kesulitan. Ya, saya pikir nanti kalau saudara dapat majikan yang seperti ini atau bos seperti ini, saya akan lebih tenang bisa bekerja dengan baik. Kalau saya pindah ke tempat ini, mungkin saya dapat gaji lebih besar dan saya bisa lebih puas.
kita akhirnya kita berpikir nanti, dan kita tidak pernah menikmati anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Belajar untuk menikmatinya, saudara, apapun keadaan kita, dan harus menyadari walaupun nanti Tuhan akan memberkati kita dengan apa yang kadang kita harapkan dan apa yang kita butuhkan, tapi itu pun tidak akan memuaskan. Nah, apa rahasia kepuasan hidup itu? Jadi ayat yang kelima tadi, Ibrani pasal 13, saya bacakan buat sekali lagi, dikatakan demikian. Janganlah hidupmu dikuasai oleh cinta akan uang, tetapi hendaklah kalian puas dengan apa yang ada padamu. Sebab Allah sudah berkata, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ayat 6 berkata, sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan penolongku, Allahku, akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Filipi 4 ayat 19-20. Saudara, kalau hal dunia ini tidak memuaskan kita, lalu apa yang memuaskan kita? Firman Tuhan berkata, hanya Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa. Sementara kita ada di dunia ini, ya kita ada keperluan, ya kita masih membutuhkan uang, ya kita berharap untuk bisa hidup lebih baik. Tapi Tuhan katakan, janganlah khawatir, jangan terikat kepada uang, bergantung atau bahkan menjadi hamba uang hingga kita menjadi tidak jujur, kita berbohong, kita menipu hanya untuk mendapatkan keuntungan. Kenapa, saudara? Karena Tuhan bilang, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Nah, saudara, begini, kalau kita yang menasihati orang lain, kita bilang jangan ini, jangan berbuat ini, tidak usah melakukan ini, tapi kita tidak ada berikan jalan keluarnya, saudara. Kalau Tuhan tidak, dia bilang jangan bergantung kepada uang. Kenapa? Karena aku tidak akan membiarkan engkau. Aku yang akan mencukupkan kebutuhanmu. Itu janji Tuhan. Kalau kita belajar untuk menikmati anugerah Tuhan, apapun yang kita miliki saat ini keadaan kita, ya sambil kita bekerja tentu untuk mendapatkan penghasilan uang untuk kebutuhan sehari-hari. Tapi ingatlah, hanya Tuhan yang bisa memuaskan kita. Ini satu hal yang paling penting dalam kehidupan mengikut Tuhan. Yang kadang kita akan orang Kristen sering lupa. Dalam hidup ini yang paling penting, hidup ini, hubungan kita dengan Tuhan Yesus. Kita dengar baik-baik. Kalau saudara hubungan dengan Tuhan itu hanya sebagai peminta, kita meminta Tuhan memberi, saudara, itu tidak ada bedanya dengan agama-agama yang lain atau kepercayaan lain. Saudara, orang bisa datang ke kelenteng, saudara datang ke tempat-tempat keramat, saudara, ya. Dan mereka bisa meminta, mereka kasih sesajen, dan mereka berharap dewanya mereka atau sumber ini akan memberikan harta, tapi tidak ada hubungan dengan sang pemberi. Apakah mereka mendapatkan apa yang mereka minta? Sebagian kadang ada dapat, saudara, ya. Nah, saudara tahu kita di Indonesia mereka pergi tempat keramat, mereka mendapatkan harta, tapi tentu saja akhirnya ada hal-hal yang tidak baik terjadi dalam hidupnya. Ada anaknya yang cacat, ada yang ya tentu jiwa mereka diambil dan mereka masuk neraka. Tapi kalau poin saya, kalau hubungan kita dengan Tuhan hanya sebagai pemberi, yang sebagai peminta, kita meminta Tuhan memberi, tidak ada bedanya dengan agama yang lain. Yang Tuhan mau, saudara, kita ada komunikasi dengan Tuhan, menikmati hadirat Tuhan.
Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada umatnya. Sudah begitu dekat Tuhan ingin kita kepadanya, datang kepadanya. Ingat sudah waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, yang Tuhan tanya bukan begini. Waktu Adam dan Hawa berdosa, Tuhan tidak tanya, kenapa kamu berdosa makan buah ini? Yang pertama dia tanya adalah, di manakah kita kepada? Tuhan rindu bersekutu dengan anak-anak. Kita kadang lupa. Ya Tuhan ingin ngobrol seperti saya, sudah sebagai bapak. Itu saya, anak-anak saya sudah sekolah sekarang. Saya ingin waktu mereka kembali ke rumah, ada waktu untuk ngobrol. Bukan hanya sekedar minta dibelikan ini, minta dibelikan itu. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Mazmur 16 ayat 11. Ada sukacita berlimpah-limpah di hadapan Tuhan. Ada nikmat senantiasa. Bahkan dalam terjemahan bahasa ini dikatakan, God will fill us with joy. Artinya Tuhan, waktu kita datang kepada Tuhan, Tuhan yang akan datang memenuhi kita dengan sukacita. Ya. Ada dalam terjemahan bahasa Inggris, eternal pleasure, kesenangan yang abadi. Nah, bukankah ini yang kita cari, saudara? Kita pengen mendapatkan ini. Sebenarnya kita pengen uang banyak. Supaya apa, saudara? Supaya bisa berbahagia. Betul ya? Tapi Tuhan katakan dengan Tuhan kita tidak perlu, saudara, mendapatkan dulu sesuatu untuk berbahagia. Di hadapan Tuhan ada sukacita. Datanglah kepada Tuhan dengan cara baik melalui doa, maksudnya dalam doa yang bercakap-cakap dengan Tuhan. Ya, kalau bisa menyembah Tuhan dengan pujian. Seperti hari ini saya kasih background musik, tapi kita sudah bisa dengar ya. Ada sukacita bersama dia. Nah, di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah dan nikmat senantiasa. Saudara Paulus juga mengalami, saudara nanti saudara baca di dalam Korintus 12 ayat 1 dan 4, saudara ya. Dia katakan bahwa dia pernah ke Firdaus. Kapan, saudara? Waktu di bumi ini. Dia mengalami Tuhan, mengalami keindahan Tuhan, saudara, selama di bumi ini. Ya, bukan waktu di sorga. Di sorga kita selalu berbahagia dan bersama dengan Tuhan. Tapi maksud Tuhan, waktu saudara diperdamaikan dengan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi maksudnya melalui Yesus kita diperdamaikan dengan Allah Bapa di sorga. Ya, kita bisa ada komunikasi 24 jam saudara dengan Tuhan dimanapun. Saudara tahu, waktu saudara dari latar belakang agama sebelumnya, saudara ya, ada sebagian dari saudara, kita kalau mau datang kepada Tuhan, kita harus tubuhnya bersih dulu. Dan kita pun tidak bisa sembarangan. Dan kita tidak ada agama yang mengajarkan memanggil Tuhan itu sebagai Bapa. Ya, begitu dekatnya hubungan kita dengan Tuhan. Karena Yesus, karena Tuhan menganggap kita sebagai anak-anaknya. Karena kita adalah ciptaannya yang paling berharga. Karena saudara dan saya datang menurut gambar dan rupa Allah. Your presence is heaven. Dia lagi yang mengatakan kehadiranmu itu pada surga. Saudara, apa yang saudara harapkan dan dunia ini?
Para saudara bekerja untuk dapat penghasilan, ya, nikmatilah keadaan sekarang. Belajar menikmati apa yang saudara miliki. Kalau hari ini masih bisa makan di rumah, puji Tuhan, ya kan, masih bisa makan, betul. Ya kalau ada waktu nanti keluar, ya sudah bisa makan apa, ayam penyet, ayam goreng lia, Kentucky, pisahan, apapun saudara ya. Tapi kalau saudara lagi nggak bisa keluar, ya nikmatilah apa yang saudara nikmati. Ya, saya akan bacakan Mazmur 84 sebagai penutup. Betapa disenanginya tempat kediaman-Mu, ya Tuhan semesta. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran-Mu. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah. Maka burung pipit telah mendapat sebuah rumah, dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anak pada mezbah-Mu, ya Tuhan, ya Rajaku dan Allahku. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumah dan terus menerus memuji Engkau. Yang firman Tuhan berkata, berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu, yang terus menerus memuji Engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan jihad. Apabila melintasi lembah baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama, makin kuat, hendak menghadap Allah di jiwa. Jangan hidup bergantung kepada uang. Belajar mencukupkan diri dengan segala keadaan, dan selalu mendekat kepada Tuhan untuk mengalami sukacita yang melimpah di tengah situasi apa. Mari Bapa dalam surga, menceraikan firman-Mu pagi hari ini, berdoa teman-teman kami yang mungkin tidak puas dengan keadaan. Datangi mereka Tuhan, bimbing mereka, nyatakan kehadiran-Mu yang sangat indah, Your beautiful presence, yang akan memuaskan hidup dan jiwa mereka, tidak peduli apapun keadaan mereka. Dalam nama Yesus kami berdoa.